Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Latazan ID, tempat media kisah Islami dan para wali. Kebesaran Pondok Pesantren Fathul Huda, Jalan Rampai Unit 9 Sukadamai Rimbo Ulutebo Jambi, tidak dapat dipisahkan dengan kebesaran Kiai Ali Usman Dahlan, seorang ulama wirai yang ahli riyadhah selaku muassis Pondok Pesantren Fathul Huda Jambi. Keseharian beliau dihabiskan untuk mengajar dan beribadah kepada Allah. Kiai Usman dikenal sebagai seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempunyai transmisi keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kiai Usman lahir di Demak, tepatnya di Dusun Moropatar yang masih ikut ke dalam desa Sidorejo Sayung Demak pada tanggal 5 Maret tahun 1943 Masehi, dari pasangan Kiai Dahlan dan Nyai Salamah. Kini 7 tahun sudah beliau meninggal dunia. Namun, namanya masih harum semerbak bagai bunga mawar. Di kesempatan kali ini, Latazan ID akan menceritakan 7 karomah keistimewaan Kiai Haji Ali Usman. Adapun cerita itu sebagai berikut. 1. Santri kinasih Kiai Haji Masum Mahfudi. Kiai Haji Ali Usman adalah satu di antara ribuan santri Kiai Haji Masum Mahfudi yang sangat dikasihi. Kiai Usman semasa hidupnya hanya mondok di Pondok Pesantren Fathul Huda Demak. Di pondok pesantren inilah beliau dididik dengan penuh cinta dan kasih sayang, hingga menghantarkan beliau menjadi seorang ulama yang berpengaruh di Jambi. Seringkali, ketika beliau gelisah atas perjalanan hidupnya, sang guru, Kiai Haji Masum Mahfudi akan mengarahkannya, baik itu dalam kondisi nyata maupun isaroh dalam mimpi. Atas kecintaan Kiai Ali Usman kepada gurunya, beliau mendirikan pondok pesantren yang dinamai persis dengan pondok pesantren gurunya, yakni Pondok Pesantren Fathul Huda. 2. Bertemu Rijalul Ghaib. Satu ketika, Kiai Ali Usman mendapat undangan manakipan di Dusun Karanggeneng, tepatnya di Mbah Marwi. Pada saat itu, beliau membawa sepeda ontel untuk menuju ke tujuan. Selepas dari acara tersebut beliau dapati berkat yang amat banyak hingga membuat beliau kewalahan untuk membawa. Di tengah perjalanan pulang beliau terhenti di sebuah sungai. Saat itu, Kiai Ali Usman bingung, bagaimana ia bisa melewati sungai tersebut, sebab waktu itu yang ada hanyalah wot, sebuah kayu yang dibuat pijakan untuk menyeberang. Sedangkan saat itu Kiai Ali Usman membawa sepeda dan berkat yang dibawa. Tiba-tiba di tengah kebingungan beliau, tampak ada seorang membawa baju loreng-loreng merah yang entah dari mana datangnya. Orang tersebut menawarkan bantuan kepada Kiai Ali Usman untuk menyeberang. Dengan hati gembira, Kiai Ali Usman menerima bantuan tersebut. Namun, anehnya orang tadi ketika melewati sungai tidak merasa kesulitan. Padahal Kiai Ali Usman sangat kesulitan dalam melewati sungai tersebut. Apalagi saat itu, wot yang ada sangat licin, yang mengakibatkan sulitnya untuk melewati. Setelah sampai ke seberang, tiba-tiba orang yang menolong Kiai Ali Usman itu menghilang. Selain itu, beliau juga pernah dibantu oleh seekor buaya dalam menyeberangi sungai. Wallahu alam. 3. Doa yang diharapkan. Di saat kesibukannya Kiai Ali Usman dalam mencari ilmu di pesantren Fathul Huda, tiba-tiba ada seorang yang mencarinya. Orang tersebut ialah salah satu pekerja proyek pelebaran sungai kanal. Ia meminta agar Kiai Ali Usman mau menolongnya. Menolong agar mau mendoakan supaya cakrok, kapal keruk, sebutan dulunya, yang digunakan pekerja dapat berjalan lagi. Konon ceritanya alat berat tersebut diganggu oleh makhluk gaib, dan anehnya ada isyarat yang bisa mengusir makhluk tersebut adalah seorang santri dari Pondok Pesantren Fathul Huda yang bernama Ali Usman. Sebab dari itu, para pekerja mencari santri yang bernama Ali Usman. Singkat cerita, setelah Ali Usman mau untuk membantu beliau, Ali Usman kecil berdoa di makam Mbah Madarun. Salah seorang sesepuh beliau, Mbah Madarun, adalah putra Simbah Singotruno yakni salah seorang prajurit kerajaan Mataram. Mbah Madarun dahulu dikenal sebagai mantri buaya yang bisa berinteraksi dengan buaya. Setelah berdoa, atas izin Allah, alat berat, cakrok, yang awalnya rusak menjadi baik hingga pekerjaan proyek dapat berjalan dengan lancar. 4. Tidak ketilang polisi. Menurut penuturan Kiai Adnan, salah seorang santri Kiai Ali Usman, menuturkan bahwa Kiai Haji Ali Usman adalah kiai yang mempunyai karomah. Banyak kejadian aneh yang di luar akal manusia yang Kiai Ali Usman alami. Selain menjadi kiai yang alim, Kiai Ali Usman juga terkenal kiai yang mempunyai ilmu hikmah. Kiai Adnan meriwayatkan,
Satu ketika saat Kiai Ali Usman hendak pergi ke Demak, waktu itu beliau mengendarai motor bersama temannya. Ternyata saat itu berbarengan dengan operasi Zebra Cross, banyak pengendara motor yang diberhentikan dan ditilang polisi. Melihat hal itu, teman Kiai Ali Usman khawatir, sebab ia merasa tidak lengkap surat kendaraannya. Mengetahui hal itu, Kiai Ali Usman mencoba menenangkan temanya tersebut sembari beliau berdoa dan membaca wirid. Selepas itu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya hilang dari pandangan polisi dan tidak diberhentikan. 5. Mendapatkan gelar Haji Akbar. Keunikan Kiai Usman adalah setiap kali beliau hendak berladang, beliau pasti menasehati istrinya, agar saat berladang diniati buat sangu haji. Karena keinginan pergi haji sangat dinantikan Kiai Usman, hingga pada tahun 2005 beliau beserta istri bisa pergi haji. Sebelum keberangkatan hajinya Kiai Usman, ada cerita bahwa Mbah Sumaidi, teman Kiai Usman dari Sumatera Barat, pernah bermimpi dalam tidurnya. Saat itu beliau melihat selendang putih dalam sumur di atas batu. Melihat demikian, Mbah Sumaidi hendak mengambil selendang tersebut. Namun, ketika hendak mengambilnya, Mbah Sumaidi mendengar suara yang entah dari mana asalnya yang mengatakan bahwa selendang tersebut adalah jatah Kiai Usman. Setelah terbangun dari tidur, Mbah Sumaidi mengutus seorang anak yang bernama Mukiman agar menanyakan perihal mimpinya tersebut kepada Kiai Usman. Sesampainya di kediaman Kiai Usman, Mukiman menghaturkan apa yang telah dimimpikan Mbah Sumaidi. Kemudian di hari berikutnya Kiai Usman bersama dengan putranya, Kiai Syarifuddin bersilaturahmi kepada Mbah Sumaidi, sekalian hendak menjawab mimpi yang telah ditanyakan. Ternyata mimpi tersebut memberi isyarat bahwa Kiai Usman beserta istrinya akan hendak menunaikan haji pada tahun itu, tepatnya pada tahun 2005 atas hadiah pemberian dari Dr. Andes Zulkifli Nurdin, seorang gubernur Jambi masa itu. Selanjutnya, beberapa tahun kemudian Kiai Maimoen Zubair pernah bersilaturahmi di pondok pesantren Fathul Huda. Pada kesempatan baik itu, beliau dawuh bahwa Kiai Usman mendapatkan Haji Akbar, wallahu alam. 6. Diberi obat oleh Rijalul Ghaib. Sebagaimana kita tahu ibadah haji adalah ibadah pelengkap rukun Islam yang kelima. Ibadah haji juga diperuntukkan bagi yang mampu dari segala aspek, seperti mampu dalam badaniyah maupun maliyah. Sebagaimana diceritakan di muka, bahwasanya Kiai Ali Usman pergi haji pada tahun 2005 bersama sang istri, Nyai Isyatur Rodiyah. Dalam perjalanan ibadah haji tersebut ada sebuah kisah yang cukup unik. Hal ini berawal ketika ibadah haji berlangsung. Di tengah-tengah ritual perjalanan ibadah haji Kiai Ali Usman mengalami kecapean, yang mana hal itu mengakibatkan beliau sakit sehingga ritual ibadah haji berhenti sejenak untuk beristirahat. Waktu itu Kiai Ali Usman beserta rombongan masih berada di penginapan kota Makkah. Pada pukul 2 dini hari, Kiai Usman merasakan sakit demam dan batuk. Melihat kondisinya seperti itu, Kiai Usman meminta tolong kepada istrinya, Nyai Isyatur Rodiyah, agar memanggil kawan beliau yang bernama Mbah Syarif, yakni orang dusun Sumatera yang ikut rombongan haji Kiai Usman. Mendengar perintah itu, Nyai Isyatur Rodiyah lekas memanggil Mbah Syarif yang posisinya saat itu berada di kamar lain yang posisinya jauh dari kamar yang didiami Kiai Usman. Namun, ketika Nyai Isyatur Rodiyah keluar untuk memanggil Mbah Syarif, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal berpakaian serba putih masuk ke kamar Kiai Usman. Ia memberi obat kepada beliau, namun anehnya setelah obat diterima oleh Kiai Usman, orang tersebut menghilang tanpa meninggalkan jejak dan alhamdulillah seketika itu, setelah minum obat tersebut Kiai Usman sembuh dan bisa melanjutkan ibadah haji. Subhanallah. 7. Mengetahui kapan beliau wafat. Sebagaimana kebanyakan ulama, apabila sudah bismillah dalam mensyiarkan agama Islam, maka dengan sepenuh jiwa dan raga akan dikorbankan. Walaupun Kiai Usman sudah sakit-sakitan, beliau tetap bersikukuh ingin istiqomah menjadi hadimul ilmi. Melihat keadaan beliau semakin parah, pihak keluarga dalam membujuk beliau agar istirahat terlebih dahulu. Namun hal itu tidak dihiraukan. Walaupun dalam keadaan sakit, tetap saja beliau memimpin tawajuhan tarikah sembari menahan sakit. Beliau duduk di kursi menerangkan hakikat kepada murid-muridnya, namun tidak lama karena beliau sakit berjalan kurang lebih 1 bulan. Pada hari Selasa beliau berangkat ke masjid dengan digendong, pulang ke dalam pun digendong. Selanjutnya beliau benar-benar undur dan sakit hingga pada tanggal 3 Ramadan. Beliau dibawa ke Puskesmas Unit 9. Selang beberapa hari keluarga membawa pulang beliau dan dirawat di rumah bersama keluarga dan para santri. Namun Allah berkehendak lain. Pada hari Sabtu Pahing setelah waktu subuh beliau menghembuskan nafas terakhir, menghadap Sang Ilahi Robi Allah.
Tepat tanggal 10 Ramadan 1436 Hijriah atau tanggal 27 Juni tahun 2015 Masehi beliau wafat meninggalkan keluarga, para santri dan umat. Banyak yang meriwayatkan bahwa beliau sudah tahu tentang kewafatannya dan tahu akan tidak muat orang yang mensyolati jenazahnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh istri beliau. Itulah tadi kisah Kiai Haji Usman Dahlan. Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan rasa cinta kepada para kekasih Allah. Amin.